Aku keguguran. Suamiku umumkan punya momongan. Bab 10. Ketahuan. Kadang cinta itu susah dimengerti. Tiba-tiba hadir saat keadaan tidak memungkinkan. Ketika aku telah terikat dengan pernikahan, kenapa perasaan menggetarkan hati harus muncul kembali? Ini waktu yang tidak tepat menurutku. Apakah ini yang Mas Arif rasakan terhadap Alexa? Dia pasti sadar bahwa dirinya sudah memiliki seorang istri. Tetapi setelah bertemu dengan mantan kekasihnya, dia justru jujur mengaku kalau dia masih mencintai perempuan tersebut. Apakah aku harus ikhlas dan memaafkan apa yang telah Mas Arif lakukan setelah hati ini sakit dan menderita? Namun, tindakannya sudah melampaui batas. Dia tidak hanya berbagi cinta dan kasih sayang, tetapi juga berani melakukan kekerasan. Mungkin jika dia tidak bertindak kasar dan mampu berbuat adil, aku masih berusaha untuk ikhlas. Namun, kenyataan tidak seindah harapan, karena yang terjadi tidak dapat diterima akal dan pikiranku. Seorang suami yang awalnya sangat peduli dan mencintai istrinya, tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang tidak aku kenal. Kasih sayang yang dulu Mas Arif berikan, kini berubah menjadi penderitaan yang amat pilu. Dia pun makin menunjukkan sikap tidak pedulinya, karena hingga detik ini, dirinya tidak berusaha untuk mengetahui kabar dan keberadaan istri pertamanya. Wanita yang dengan ikhlas dan tulus memberikan jiwa dan raga untuknya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan setelah kepergianku dari rumah. Apakah dia tidak ingat kalau aku istri yang selalu ada untuknya sebelum meninggalkan istana cinta kami? Sungguh, rasanya sangat sakit jika orang yang kita cintai ternyata tidak berusaha meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan hingga membuat batin tersiksa dan terluka. Malam ini, aku memandang langit-langit kamar yang telah nenek siapkan. Aku berpikir, kenapa hati ini tidak sepenuhnya merasa menderita. Pertemuan dengan Chandra telah mengubah apa yang telah kurasakan. Saat ini, aku justru mengingat dia yang mampu mengurangi beban dan rasa sakit akibat perbuatan Mas Arif. Chandra mampu membuat hati ini menjadi lebih tenang. Dia seperti pendingin ruangan yang dengan tiba-tiba memberikan kesejukan. Aku seolah-olah kembali ke masa remaja yang hatinya sedang berbunga-bunga setelah bertemu dengan sang pujaan. Perasaan ini sulit dimengerti. Bagaimana mungkin cinta yang telah kuberikan untuk Mas Arif selama ini telah terbagi dengan laki-laki lain yang merupakan cinta pertamaku? Seandainya dulu Chandra muncul saat aku masih sendiri dan bukan berstatus sebagai istri, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini. Walaupun aku seorang wanita, tidak menutup kemungkinan jika aku harus menyatakan perasaan yang ada untuknya. Kamu baik banget, Ndra, karena hampir setiap hari mengunjungiku, ucapku saat masa kecil kami. Aku suka berada di dekatmu. Kata-kata itu yang terlontar dari mulutnya. Kamu selalu gitu. Aku serius, kamunya bercanda. Aku merasa malu mendengar jawabannya. Loh, siapa yang bercanda? Beneran aku serius. Kalau memang aku gak suka, pasti sekarang gak akan jumpain kamu. Penuturannya membuatku tersanjung. Kamu mah bisa aja. Chandra telah berhasil mengaduk-aduk perasaanku saat itu. Dia mampu menggetarkan hati ini hingga membuat pipi terasa panas. Tidak dapat kumungkiri, kala itu aku merasa menjadi gadis paling beruntung karena selalu diperhatikan olehnya. Alia, terdengar suara nenek memanggilku. Aku sengaja tidak menutup pintu kamar. Jadi, suara orang tua itu terdengar sangat jelas dari arah ruang tamu. Iya, Nek, sahutku
lalu beranjak berjalan menghampiri beliau. Setelah tiba di ruang tamu, aku sangat terkejut melihat sosok laki-laki yang baru bertemu tadi sore. Dia pria yang baru saja membayangi pikiranku. Ternyata dia memenuhi janji untuk berkunjung ke rumah nenek. Dia duduk di sofa ruang tamu bersama kakek. Mereka terlihat sangat dekat. Dia melirik ke arahku, lalu mengembangkan senyuman. Hati ini kembali merasakan getaran yang sulit dipahami. Jantung berdebu kencang dan tidak beraturan. "Nak Chandra mau ketemu kamu, Al," ucap kakek kepadaku. "Ada apa, Ndra?" tanyaku kepada Chandra. "Baru juga datang, udah disuguhin pertanyaan." "Buatin minum dong untuk tamunya," pinta kakek. "Iya, Kek." Aku melangkah ke dapur, lalu menyiapkan 3 cangkir teh. Setelah itu, aku kembali menuju ruang tamu dan menyuguhkan minuman tersebut untuk Chandra, kakek, dan nenek. Kedua orang tua itu duduk di sofa yang sama. Aku akhirnya memilih sofa yang berhadapan dengan laki-laki tampan yang menjadi tamu malam ini. "Loh, untuk kakek dan nenek juga dibuatin? Kami mau bersantai di ruang TV aja. Kamu ngobrol dengan Nak Chandra." Aku tidak tahu apa yang kakek pikirkan. Mereka segera beranjak menuju ruang TV. "Ada perlu apa ke sini?" tanyaku kepada Chandra. Setelah kedua orang tua itu berlalu. "Pengen ketemu aja, nggak boleh ya?" Pertanyaan itu yang keluar dari mulutnya. "Boleh-boleh aja sih. Tapi apa kamu nggak merasa risih bertemu dengan wanita yang sudah bersuami?" "Kenapa harus berpikiran seperti itu? Kita sahabat dari kecil." "Iya sih. Iya deh, kalau kamu merasa nggak apa-apa, ya udah. Maaf ya." "Untuk apa kamu minta maaf? Aku yang ingin ketemu kamu. Sudah sangat lama kita tidak berbincang seperti dulu. Tadi waktu di kolam leleh hanya bertemu sebentar." "Ya udah, kamu mau nanya apa?" "Maaf jika aku lancang menanyakan hal ini." "Nanya apaan?" Aku penasaran dengan apa yang akan Chandra tanyakan. "Apa kamu bahagia?" Aku sangat terkejut mendengar pertanyaannya. Kenapa dia bertanya tentang kebahagiaanku? Apa dia mengetahui sesuatu? Aku hanya bisa tersenyum dan memberikan jawaban bahwa aku sangat bahagia. Dia tidak perlu tahu masalah rumah tanggaku dengan Mas Arif. Setelah seminggu lamanya berada di desa ini, aku dan Chandra kembali sangat dekat seperti dulu lagi. Perasaan yang ada makin tidak karuan jika berada di dekatnya. Aku merasa seperti menemukan kebahagiaan yang baru. Perhatian yang Chandra tunjukkan makin nyata. Dia bersikap seolah-olah statusku bukan sebagai istri orang lain. Untuk saat ini, aku tidak mampu menolak apa yang selalu dia tunjukkan. Justru diriku sangat bahagia jika dia selalu memberikan perhatian. "Apa kamu merasa keberatan jika aku peduli padamu?" tanya Chandra. Sekarang, kami sedang duduk di depan teras rumah nenek. Hari ini tepatnya Minggu sore. "Sama sekali enggak kok. Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Aku ingin merasakan apa yang kamu hadapi saat ini." Aku terkejut mendengar penuturannya. "Kenapa kamu ngomong seperti itu?" tanya aku ingin tahu. "Aku sudah tahu semuanya tentang kamu." Aku tidak mengerti arah pembicaraannya. "Maksud kamu?" "Aku sakit saat mendengar berita kalau suamimu menikah lagi. Aku juga minta maaf dengan pertanyaanku tentang momongan." Sungguh, aku tidak percaya dengan apa yang keluar dari mulut laki-laki itu. Bagaimana mungkin dia tahu apa yang kualami saat ini? Siapa yang telah memberitahukan semua ini kepadanya? Apa mungkin kakek atau nenek? Itu gak benar. Hanya gosip
Aku mencoba mengelak. Kenapa kamu membohongiku, Al? Apa kamu tidak menganggapku lagi sebagai sahabat? Oh, Chandra, andai kamu tahu isi hatiku yang sebenarnya. Dari dulu, aku menganggapmu tidak hanya sekadar sahabat, tetapi lebih. Aku mengatakan yang sebenarnya. Pernikahanku baik-baik aja, dan aku bahagia bersama suamiku. Kami saling mencintai. Al, ternyata ketabahanmu lebih dari yang aku kira. Saat Chandra mengatakan apa yang terjadi dalam rumah tanggaku, tiba-tiba mobil Mas Arif memasuki halaman rumah nenek. Kenapa dia menyusul ke desa ini? Siapa yang telah memberitahukan keberadaanku kepadanya? Laki-laki itu memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya, lalu turun. Dia melangkah, dan pandangannya langsung tertuju kepada pria yang sedang duduk bersamaku saat ini. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya sekarang. Ngapain kamu kesini, Mas? Aku langsung melontarkan pertanyaan itu. Ternyata aku lupa kalau Chandra ada di antara kami. Kenapa? Kamu gak suka aku kesini karena ada dia? Dia menunjuk ke arah Chandra. Kamu apa-apaan sih, Mas? Baru datang langsung nuduh gitu. Kamu yang memaksaku seperti itu. Kenapa kamu pergi dari rumah? Bukankah itu yang kamu inginkan? Aku tidak pernah menginginkan seperti itu. Aku hanya ingin agar kamu dan Alexa bisa akur. Mas Arif sangat tega mengatakan hal itu. Bagaimana mungkin aku bisa akur dengan wanita yang telah merebut semuanya dariku? Cinta, kasih sayang, dan perhatian Mas Arif telah terbagi dan bahkan tidak adil karena kehadiran Alexa. Maaf, Al, aku pamit ya. Tiba-tiba Chandra membuka suara lalu berdiri. Kok buru-buru? Aku belum kenalin suamiku ke kamu, ucapku kepadanya. Gak apa-apa, nanti aja kapan-kapan. Chandra pun beranjak, meninggalkan aku dan Mas Arif. Aku segera berdiri, lalu melangkah memasuki rumah. Mas Arif juga mengikutiku. Dia meraih tanganku, tetapi langsung aku tepiskan. Aku tidak terima dengan apa yang telah dia lakukan kepadaku seminggu yang lalu. Siapa laki-laki tadi, sayang? Tanya Mas Arif sambil berjalan di sampingku. Dia teman masa kecilku. Kenapa kalian terlihat sangat dekat? Wajar dong, namanya juga teman. Tapi aku gak percaya. Terserah, aku tidak memaksamu untuk percaya padaku. Kok kamu sekarang berubah? Akhirnya, kami sampai di ruang TV. Aku menghempaskan tubuh ke sofa. Kamu yang memaksaku untuk berubah, ucapku dengan yakin. Aku sudah minta maaf, sayang. Aku hilaf. Hilaf kamu bilang? Jadi bersikap kasar hingga memberikan tamparan pada istri, itu hilaf? Aku menaikkan suara. Apa? Tamparan? Tiba-tiba, aku mendengar suara kakek. Kakek berjalan dari arah dapur menuju ruang TV. Kakek? Aku takut karena kakek telah mendengar pembicaraanku dan Mas Arif. Jadi, suamimu berani menyakitimu? Tanya kakek menatap ke arahku. Maaf, Kek. Ini tidak seperti yang kakek pikirkan. Aku berusaha untuk mengelak. Tidak mungkin kakek salah dengar. Ternyata ini alasan kamu pergi dari rumah tanpa dia. Kakek menunjuk ke arah Mas Arif. Maaf, Kek. Saya benar-benar hilaf. Mas Arif berlutut di depan kakek. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Istri sudah mengizinkan untuk menikah lagi dengan wanita lain. Tapi ini balasan yang kamu berikan untuk cucu saya. Wajah kakek memerah. Saya benar-benar minta maaf, Kek. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Mas Arif menggenggam kaki kakek. Ini tidak kuharapkan sama sekali. Walaupun aku telah menyembunyikan apa yang terjadi sebenarnya, tetapi sekarang kakek justru mengetahui perbuatan kasar Mas Arif.
Aku tidak ingin orang-orang tersayang merasa sedih karena ulah laki-laki itu. Cukup aku saja yang merasakan perbuatannya. Apa tindakan kakek Alia terhadap Arif